Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling di MISD. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama Zahratul Hayati dengan NIM 2319078. Yang kedua, Oki Vinanda Putri dengan NIM 2319088. Yang ketiga, Sarifah Limkaro dengan NIM 2319114. Dan yang terakhir, Binta Faza dengan NIM 2319203. Langsung saja materi pembahasan. Materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling. Menurut W.S. Winkel, evaluasi program bimbingan adalah usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri demi peningkatan mutu program bimbingan. Kemudian Azizah et al. Mengungkapkan bahwa penilaian program bimbingan konseling merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Donsi Lecke meninjau evaluasi program PK lebih sempit, yaitu pengumpulan informasi tentang kualitas dan membantu menentukan keputusan tentang program konseling yang akan dilakukan. B. Kriteria evaluasi program bimbingan dan konseling. Dengan demikian, konselor dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, fase persiapan. Yang kedua, fase persiapan alat atau instrumen evaluasi. Yang ketiga, fase pelaksanaan kegiatan evaluasi. Yang keempat, fase menganalisis hasil evaluasi. Dan yang kelima, fase penafsiran atau interpretasi dan pelaporan hasil evaluasi. C. Metode dan alat evaluasi program bimbingan dan konseling. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling, yaitu metode survei, metode observasi, metode eksperimental, dan metode studi kasus. Alat yang dipakai dalam evaluasi program PK di sekolah adalah 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Angket, 4. Sosiometri, dan 5. Psikotes. D. Jenis evaluasi program bimbingan dan konseling. Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Evaluasi program, 2. Evaluasi proses, 3. Evaluasi hasil, 4. Evaluasi perencanaan atau evaluasi pengembangan, 5. Evaluasi monitoring, 6. Evaluasi dampak, 7. Evaluasi efisiensi, dan 8. Evaluasi program komprehensif. E. Program asesmen dan evaluasi bimbingan konseling di sekolah. A. Konsep asesmen, B. Tujuan asesmen bimbingan dan konseling, C. Macam-macam instrumen asesmen, D. Prosedur asesmen bimbingan dan konseling, dan E. Pelaksanaan asesmen pada program bimbingan dan konseling komprehensif. F. Evaluasi hasil. Evaluasi hasil belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja akademik. Evaluasi hasil belajar dilakukan secara menyeluruh dan kontinu dengan cara yang sesuai dengan ciri-ciri pendidikan keahlian yang bersangkutan. Langkah-langkah evaluasi hasil belajar antara lain: A. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar, B. Menghimpun data, C. Melakukan verifikasi data, D. Mengolah dan menganalisis data, E. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, dan F. Tindak lanjut hasil evaluasi. Dan materi yang terakhir yaitu G. Langkah-langkah evaluasi program PK. 1. Merumuskan tujuan-tujuan secara jelas, terinci, dan terukur atau kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa.
2. Mempertimbangkan petugas atau personil bimbingan yang ada di sekolah dan madrasah yang bersangkutan. 3. Mempertimbangkan fasilitas fisik dan teknis yang mendukung program atau pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang bersangkutan. 4. Meneliti data-data tentang siswa yang dapat digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 5. Meneliti catatan atau records tentang siswa. Dan yang terakhir, membuat pertimbangan terhadap pencapaian tujuan program bimbingan yang telah dilaksanakan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.